Kasus ini dipicu adanya konflik dalam hubungan pacaran. Seorang pria ditemukan dengan luka tajam yang dalam di bagian dada. Pelaku adalah pacarnya yang emosi gara-gara gak bisa hamil. Dari hasil penyelidikan ternyata ada rahasia yang tersembunyi dari hubungan mereka berdua. Kira-kira rahasia apa yang menyebabkan tragedi ini sampai terjadi? Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Korban dalam kasus ini namanya Manop Amtau. Seorang laki-laki usianya 27 tahun. Manop tinggal di sebuah rumah kontrakan yang ada di distrik Mueng, Thailand. Manop nggak tinggal sendirian. Dia tinggal bareng pacarnya namanya Min. Mereka berdua tinggal bersama, belum menikah, istilahnya living together. Menurut beberapa sumber, Manop sama Min sudah pacaran dan tinggal bersama selama beberapa tahun. Tapi suatu hari ditemukanlah ada kejanggalan di rumah kontrakannya Manop. Waktu itu pamannya Manop, kita sebut saja namanya Bunma, datang ke rumahnya Manop untuk menengok ponakannya. Bunma sempat khawatir nih, karena sudah beberapa hari ini Manop nggak bisa dihubungi. Ditelepon, dikirimin pesan, sama sekali nggak ada respon. Waktu Bunma sampai, ada ketok-ketok pintu rumah kontrakannya, tapi sama sekali nggak ada jawaban. Setelah itu ternyata pintunya juga terkunci. Bunma semakin khawatir nih, apalagi dia cium ada bau nggak sedap dari dalam rumah. Bunma curiga jangan-jangan ada satu hal mengerikan yang terjadi pada ponakannya. Akhirnya Bunma minta bantuan pemilik kontrakan untuk membuka rumahnya itu dengan kunci cadangan. Waktu pintu berhasil dibuka, Bunma langsung mencari keberadaannya Manop. Ketika Bunma sampai kamar tidur, dia lihat nih, kalau Manop atau ponakannya sudah nggak bernyawa. Tergeletak di atas tempat tidur dan yang namanya spray itu sudah basah dengan cairan warna merah yang baunya tuh anyir amis luar biasa. Tapi anehnya, kondisi Manop itu seperti sudah dibersihkan. Bahkan nih, ada kapas tersumbat di bagian hidung dan juga mulut. Seakan-akan ada yang berusaha untuk menghentikan kebocoran cairan tubuh dari badannya Manop. Ada juga tanda-tanda kalau ruangan sudah dicoba untuk dibersihkan. Udah pasti hati Bunma hancur luar biasa melihat kondisi keponakannya. Pihak yang berwenang kemudian dipanggil untuk menyelidiki kasus ini. Dari pemeriksaan awal, ada beberapa luka akibat sajam yang cukup dalam di tubuhnya Manop. Dan yang paling fatal adalah di bagian kiri dada. Ini adalah bagian yang cukup fatal teman-teman, karena di rongga kiri dada ada organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, dan juga pembuluh besar. Kekerasan sajam yang menembus cukup dalam bisa melukai jantung atau pembuluh utama, menyebabkan kebocoran internal yang sangat parah. Akibatnya, syok dan hilangnya nyawa dalam hitungan menit. Kalau paru-paru sampai terkena udara atau cairan tubuh bisa masuk ke rongga dada, menyebabkan paru-paru kolaps atau disebut juga dengan pneumotoraks atau hemotoraks. Akibatnya korban akan mengalami sesak napas dan kesakitan luar biasa sebelum akhirnya kehilangan nyawa. Oke, kita balik ke kasus ini. Pihak yang berwenang juga dapat menemukan sajam yang diduga digunakan oleh pelaku. Sajamnya masih ada di wastafel dan kelihatan nih masih ada noda cairan warna merah berbau anyir di bilahnya. Tapi masalahnya setelah olah TKP dilakukan, di kontrakan tersebut gak ditemukan adanya tanda-tanda masuk paksa. Yang artinya pelaku adalah orang terdekat dari korban. Satu-satunya yang punya akses ke kontrakan tersebut adalah Min, pacarnya Manop. Dan yang berwenang pun langsung mencari keberadaannya Min. Tapi saat itu Min tidak ada di kontrakan. Ketika coba dihubungi, Min juga gak merespon sama sekali. Yang berwenang semakin mencurigai Min. Mereka memeriksa beberapa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Dari rekaman itu kelihatanlah ada seorang perempuan meninggalkan rumah kontrakan di pagi hari. Perempuan tersebut kelihatan membawa sebuah tas dan juga 2 kantong plastik warna hitam. Setelah itu nggak kelihatan nih ada orang lain yang keluar masuk rumah kontrakannya Manop. Rekaman tersebut sempat diperlihatkan kepada pihak keluarga dan juga pemilik kontrakan. Mencoba nih jangan-jangan mereka bisa mengidentifikasi siapa perempuan itu. Dan benar teman-teman, perempuan itu dikenali adalah Min alias pacarnya Manop.
Dan titik inilah pihak berwenang mulai memfokuskan penyelidikan pada Min. Karena Min yang terakhir kali keluar masuk di kontrakannya Manop. Pihak berwenang kemudian melakukan pencarian untuk menemukan Min. Dari hasil penelusuran rekaman CCTV lanjutan, pihak yang berwenang menemukan kalau Min ternyata sempat pindah-pindah tempat. Awalnya, Min jalan ke terminal bis yang jaraknya cukup jauh dari kontrakannya, sekitar 15 km. Setelah itu Min naik bus ke Bangkok. Tapi sebelumnya nih, dia sempat singgah di 2 kota selama beberapa waktu. Min yang sering pindah-pindah ini buat pihak berwenang berasumsi jangan-jangan dia berusaha menghindari penangkapan pihak yang berwenang. Yang artinya Min terlibat dalam penghilangan nyawanya Manop. Min sengaja milih kota Bangkok sebagai tempat pelariannya karena kota tersebut padat dan mobilitasnya sangat tinggi. Dia harap nih itu akan membuat pihak berwenang sulit melakukan pencarian. Tapi pihak yang berwenang nggak kehabisan ide. Mereka membuat pengumuman daftar pencarian orang atau DPO untuk Min. Selain itu mereka juga membentuk unit khusus untuk mencari keberadaannya Min. Selama masa pencarian, pihak yang berwenang sempat menemukan nih ada tas dan kantong plastik hitam yang dibawa Min ketika meninggalkan kontrakan. Min sempat buang benda-benda itu ke tong sampah dalam rute ke arah terminal. Dan di dalam kantong tersebut pihak yang berwenang menemukan ada pakaian berlumuran cairan warna merah yang baunya sangat amis. Pakaian tersebut kemudian diamankan sebagai barang bukti. Dalam waktu 2 minggu setelah jasad Manop ditemukan, pihak yang berwenang akhirnya berhasil menangkap Min. Min diringkus dalam sebuah penginapan yang ada di wilayah kota Bangkok. Min kemudian dibawa ke kantor pihak berwenang untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Awalnya ya udah pasti, Min membantah keterlibatannya dalam hilangnya nyawa Manop. Dia bilang nih, kalau dia bahkan nggak tahu kalau Manop itu sudah tidak bernyawa. Min bilang ke pihak yang berwenang seperti ini. Dia tuh pergi dari kontrakan setelah bertengkar hebat dengan Manop. Pertengkaran itu dimulai karena Manop yang ingin mengundang temannya ke rumah. Tapi Min menolak, alasannya karena Manop udah lama banget nggak berquality time sama Min. Berduaan aja tuh hampir nggak pernah. Nah dari keterangannya Min, Manop memang akhir-akhir ini tuh sering banget pergi dari kontrakan dan baru pulang saat malam hari. Dan setiap kali pergi alasannya pasti sama. Dia tuh cuma mau nongkrong sama teman-temannya. Min merasa diabaikan, dia merasa kesal dan akhirnya memutuskan hubungannya dengan Manop. Setelah mereka resmi putus, Min pergi dari kontrakan karena masih merasa kesal. Tapi Min bilang, saya tuh sama sekali gak pernah menyakiti Manop. Pihak yang berwenang gak mau percaya gitu aja. Akhirnya mereka tunjukkanlah sejumlah bukti, termasuk rekaman CCTV yang memperlihatkan Min meninggalkan kontrakan pada waktu yang berdekatan dengan waktu hilangnya nyawa Manop. Gak ditemukan bukti bahwa ada orang lain yang keluar masuk kontrakan Manop setelah itu. Waktu melihat bukti-bukti tersebut, Min pun akhirnya gak bisa lagi mengelak. Dia mengakui semua perbuatannya. Min bilang kalau dia memang sudah melukai Manop dengan tajam setelah mereka bertengkar hebat. Tapi kira-kira kenapa ya Min tuh sampai tega menghilangkan nyawa Manop? Mereka sudah pacaran bertahun-tahun. Apa sih penyebab pertengkaran mereka sebenarnya? Dari keterangan Min diketahui nih kalau akhir-akhir ini hubungan dengan Manop memang sedang mulai retak. Gara-garanya Manop mulai berubah. Min merasa sakit hati karena bagaimanapun mereka sudah pacaran sampai bertahun-tahun, bahkan hampir 7 tahun lamanya. Manop sering banget pergi dari kontrakannya untuk nongkrong sama teman-temannya. Tapi gimana pun Min curiga nih, kalau sebenarnya ada hal lain yang disembunyikan sama Manop. Satu malam, Min memutuskan untuk mengkonfrontasi Manop. Dia cuma tanya nih awalnya, kenapa sih Manop tuh sering banget nongkrong sama teman-temannya dan jarang banget menghabiskan waktu berdua aja. Istilahnya, kok kamu berubah sih? Kamu tuh kenapa? Tapi waktu itu Min sama Manop membahas hal tersebut tidak dengan kepala yang dingin, tapi dalam keadaan sama-sama emosi. Mereka bertengkar hebat dan menurut keterangannya Min ketika itu Manop akhirnya bilang kalau dia pengen putus hubungan dengan Min. Alasannya karena dia ingin berkeluarga dan Manop itu gak bisa melakukan hal tersebut selama masih bersama Min. Dan alasan sebenarnya Min ini adalah seorang
Jadi Min ini terlahir sebagai seorang pria. Tapi ketika beranjak dewasa dia mulai merasa kalau sebenarnya dia lebih cocok jadi perempuan. Akhirnya Min melakukan beberapa prosedur operasi untuk mengubah dirinya menjadi seorang perempuan. Setelah fisiknya menjadi seorang perempuan, barulah Min bertemu dengan Manop. Waktu itu sebenarnya Min sudah jujur ke Manop kalau dia adalah seorang, tapi Manop masih mau menjalani hubungannya. Dan akhirnya mereka pun pacaran sampai 7 tahun lamanya. Bahkan sampai tinggal serumah. Makanya waktu Manop bilang kok dia tuh pengen berkeluarga, pengen punya anak, Min sakit hati luar biasa. Laki-laki yang dia kira bisa terima dia apa adanya ternyata malah mau meninggalkannya untuk satu hal yang gak bisa dia lakukan. Apalagi Manop bilang kok dia sudah bertemu perempuan yang ingin dia jadikan istri. Mereka bertengkar semakin hebat bahkan sampai baku hantam. Pertengkaran sempat terhenti karena Manop memohon agar Min tenang dulu. Mereka sempat makan malam, tapi gak lama kemudian mereka kembali bertengkar. Min mengaku waktu itu Manop yang pergi ke dapur duluan untuk mengambil sajam dan mengacungkannya ke wajahnya Min. Manop juga sempat mencekram leher Min dan mengancam akan mengakhiri nyawanya. Min bilang seperti ini, "Saya gak ingat lagi bagaimana kejadian persisnya. Semuanya samar-samar dalam ingatan saya. Tahu-tahu aja sajam ada di tangan saya dan saya hujamkan berkali-kali ke tubuhnya Manop. Gara-gara emosi dan sudah gelap mata, Min pun akhirnya mengakhiri nyawanya Manop. Setelah itu Min menaruh sajamnya di wastafel, kemudian dicoba untuk cuci. Dan ketika dia melihat jasadnya Manop, dia merasa gak bersalah. Akhirnya dia ambil kapas, dia subat bagian hidung dan mulutnya Manop, dia bersihkan luka-lukanya, dia bersihkan juga bercak cairan merah di kamarnya Manop. Sebelum akhirnya Min ganti bajunya dan kemudian kabur ke Bangkok. Pihak yang berwenang pun menyatakan Min sebagai tersangka setelah mendengar semua pengakuannya. Udah pasti keluarga Manop kaget luar biasa mendengar pengakuannya Min. Ditambah lagi teman-teman ternyata keluarganya Manop baru tahu kalau Min adalah seorang. Singkat cerita, Min pun menjalani hukuman yang setimpal dengan apa yang sudah dia perbuat. Kasus ini terjadi di Thailand pada tahun 2020. Hubungan yang dibangun tanpa komunikasi yang jujur dan sehat pelan-pelan bisa berubah jadi sumber luka bagi semua pihak. Gara-gara rasa sakit hati dipendam terlalu lama, itu sering banget mencari jalan keluar dengan cara yang keliru. Kalau ada perbedaan harapan dalam sebuah hubungan, bener deh, bicarakan di awal hubungan. Sebelum berubah jadi konflik yang gak bisa lagi dikelola. Gak ada alasan apapun yang bisa membenarkan kekerasan. Meskipun perasaan dirasakan itu terasa sangat menyakitkan. Ingat, kekerasan bukan jawaban. Menghadapi kenyataan pahit itu memang berat teman-teman. Tapi mengikuti emosi hanya akan memperbesar dampaknya. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya mencari bantuan dan ruang aman ketika emosi sudah nggak bisa lagi kita kendalikan sendiri. Jangan takut mencari bantuan. Dan pada akhirnya, tragedi ini mengingatkan kita bahwa empati, komunikasi, dan pengendalian diri adalah hal paling penting agar luka batin gak berubah jadi bencana yang nyata.